Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2. Saya jadi pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jihad Qomi Hidayatullah. NIM 8020220188. Routing Protocols. Tujuan dari routing protokol tersebut, yang pertama adalah menjelaskan operasi dasar protokol dinamik routing. Yang kedua, membandingkan routing dinamik dan statik. Yang ketiga, menentukan jaringan mana yang tersedia selama fase initial network discovery. Yang keempat, mendefinisikan kategori routing protocols. Selanjutnya, mendeskripsikan proses bagaimana protokol routing distance vector mempelajari jaringan. Selanjutnya, mengenal jenis-jenis protokol routing distance vector, mengkonfigurasi protokol routing RIP. Selanjutnya, menjelaskan proses bagaimana protokol routing link state mempelajari jaringan lain. Mendeskripsikan informasi yang dikirim pada sebuah update link state. Mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan penggunaan protokol routing link state. Tujuan selanjutnya yaitu mengenali protokol yang menggunakan proses routing link state atau OSPF ISIS. Menentukan sumber root, administrative distance, dan metrik dari sebuah rute. Menjelaskan konsep hubungan parent-child dalam sebuah tabel routing. Menganalisa sebuah tabel routing untuk menentukan rute mana yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Selanjutnya, evolusi protokol perutean dinamis. Yang pertama, protokol perutean dinamis digunakan sejak akhir 1980. Kedua, versi yang terbaru mendukung komunikasi berdasarkan IPv6. Pengembangan routing protokol di bawah. Selanjutnya, kegunaan protokol perutean dinamis. Pertama, routing protokol, yaitu digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi routing antara router. Yang kedua, kegunaan protokol perutean dinamis diantaranya. Yang pertama, menemukan remote networks, mengelola informasi up-to-date routing, memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan, mampu untuk menemukan jalur terbaik yang baru jika jalur yang ada tidak tersedia lain. Selanjutnya, komponen utama protokol perutean dinamis diantaranya. Yang pertama, struktur data, yaitu protokol perutean biasanya menggunakan tabel atau database untuk operasinya. Informasi ini disimpan dalam RAM. Pesan protokol perutean, routing protocols, menggunakan beragam jenis pesan untuk menemukan rute-rute tetangga, bertukar informasi perutean, dan tugas lain untuk mempelajari dan mengelola informasi akurat tentang jaringan. Routing protocols, menggunakan algoritma untuk memfasilitasi informasi perutean bagi penentuan jalur terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arka Mahendra, NIM 8020220194. Saya sebagai pemateri kedua. Penggunaan perutean statis. Yang pertama, jaringan biasanya menggunakan kombinasi perutean dinamis dan statis. Kedua, perutean statis memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, perutean ke dan dari sebuah sub network sebuah jaringan dengan hanya satu default rute keluar dan tidak ada pengetahuan atau informasi tentang jaringan remote yang lain. Yang kedua, pengaksesan sebuah default router tunggal digunakan untuk mewakili sebuah jaringan ke jaringan manapun yang tidak memiliki kecocokan pada tabel routing. Yang ketiga, menyediakan kemudahan pemeliharaan tabel routing pada jaringan kecil yang tidak diharapkan berkembang signifikan. Kelebihan dan kekurangan static routing. Kelebihannya, yang pertama, mudah untuk diimplementasi pada jaringan skala kecil. Kedua, sangat aman karena tidak ada proses update routing seperti pada routing dinamis. Ketiga, rute ke tujuan selalu sama, tidak diperlukan sumber daya ekstra atau CPU atau RAM. Kekurangannya, hanya cocok untuk topologi yang sederhana atau fungsi khusus. Diperlukan intervensi manual untuk merutekan ulang trafik. Kelebihan dan kekurangan dynamic routing. Kelebihannya, pertama, mudah untuk diimplementasikan pada jaringan skala kecil, sangat aman karena tidak ada proses update routing seperti pada routing dinamis. Rute ke tujuan selalu sama, tidak diperlukan sumber daya ekstra CPU atau RAM.
Kekurangannya, implementasi lebih kompleks, kurang aman, diperlukan pengaturan tambahan untuk keamanan. Kedua, membutuhkan sumber daya, CPU atau RAM, dan bandwidth lebih besar. Operasi Dynamic Routing Protocol. Yang pertama, rute mengirim dan menerima pesan routing pada interface-nya. Kedua, rute berbagi pesan dan informasi routing dengan rute lain yang menggunakan protokol routing yang sama. Yang ketiga, rute bertukar informasi routing untuk belajar tentang remote network. Yang keempat, ketika sebuah rute mendeteksi perubahan topologi protokol routing, dapat menyebarkan perubahan ini ke rute lain. Achieving convergency. Yang pertama, sebuah jaringan dinyatakan converged ketika semua rute memiliki informasi lengkap dan akurat tentang seluruh jaringan. Yang kedua, waktu konvergensi merupakan waktu yang dibutuhkan rute-rute berbagi informasi, menghitung jalur terbiak dan memperbarui tabel routing. Ketiga, sebuah jaringan tidak dapat beroperasi lengkap hingga sebuah jaringan mencapai konvergen. Klasifikasi protokol routing. Di sini dapat kita lihat ada contohnya di bawah. Baiklah, nama saya Muhammad Rafizal Zabil, NIM 80220220177. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Types of Routing Protocols, EGP and EGP Routing Protocols. Interior Gateway Protocols atau EGP digunakan untuk routing di dalam AS termasuk RIP, EIGRP, OSPF, and is Exterior Gateway Protocols atau EGP digunakan untuk routing antar AS. Routing protokol yang digunakan internet. Classful Routing Protocol. Classful Routing Protocols tidak mengirim informasi subnet mesh pada update-update mereka. RIP, V1 dan EGRP termasuk Classful Routing Protocols menggunakan alokasi alamat network berbasis kelas A, B, atau C. Tidak menyediakan variabel length subnet mask atau VLSMS dan classless interdomain routing atau CIDR, menciptakan masalah di discontiguous networks. Classless Routing Protocols. Classless Routing Protocols menyertakan informasi subnet mask pada update routing RIP v2, EIGRP, OSPF, dan is termasuk classless routing protocols, mendukung VLSM dan CIDR, IPv6 routing protocols. Routing Protocol Matrix. Metrik merupakan sebuah nilai pengukuran yang diberikan oleh routing protokol untuk setiap route berdasarkan kegunaan rute. Digunakan untuk menentukan cost atau jalur dari sumber ke tujuan. Routing protocols menentukan jalur terbaik berdasarkan cost terendah. Distance Vector Technologies. Distance Vector Routing Protocols. Yang pertama, berbagi update antar router tetangga. Yang kedua, tidak tanggap perubahan topologi jaringan. Yang ketiga, mengirim periodic update secara broadcast dengan IP 255, 255, 255, dan 255 meski tidak terjadi perubahan topologi. Yang keempat, update mengkonsumsi bandwidth dan sumber daya CPU. Yang kelima, RIP v2 dan EIGRP menggunakan alamat multicast. Yang kelima, EIGRP mengirim update hanya jika terjadi perubahan topologi. Beginilah contohnya. Distance Vector Algorithm. Di sini terdapat foto dari Distance Vector Algorithm. RIP menggunakan algoritma Bellman-Ford sebagai algoritma routing. EIGRP dan EIGRP menggunakan algoritma diffusing update algorithm atau dual yang dikembangkan oleh Cisco. Simpulan Dynamic Routing Protocol. Yang pertama, digunakan rute untuk secara otomatis mempelajari tentang remote network dari rute lain. Yang kedua, kegunaan menemukan
remote network mengelola informasi routing, tetap update, memiliki jalur terbaik menuju jaringan tujuan, dan kemampuan menemukan jalur terbaik sebelumnya tidak tersedia lagi. Yang ketiga, pilihan terbaik untuk jaringan secara luas. Untuk stub network lebih baik menggunakan routing statik. Yang keempat, berfungsi menginformasikan router lain tetap perubahan. Yang kelima, dapat diklasifikasikan sebagai kelas full atau classless di stack vektor atau link stack, dan interior atau exterior gateway protocol. Selanjutnya, sebuah protokol routing link stack dapat menghasilkan pandangan lengkap topologi jaringan dengan menggunakan informasi dari semua router lain. Selanjutnya, matrices digunakan untuk menemukan jalur terbaik atau jalur terpendek untuk mencapai jaringan tujuan. Selanjutnya, setiap routing protokol menggunakan metrik berbeda, contohnya hop, bandwidth, delay, reliability, dan load. Selanjutnya, rute Cisco menggunakan nilai administratif distance untuk menemukan sumber routing yang digunakan. Selanjutnya, setiap dynamic routing protokol memiliki nilai administratif berbeda-beda, gitu pula dengan static routing dan directly connected network. Nilai AD yang lebih rendah sebagai sumber yang diminat. Selanjutnya, directly connected network sebagai sumber rute yang diminati. Selanjutnya, static rute, dan kemudian dynamic routing protocol. Selanjutnya, link static route protocol menerapkan algoritma distraksi untuk menghitung terbaik yang merupakan simulasi calls setiap jalur dari sumber ke